Amazing Church. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya. Kita akan kembali pesan gembala di ulangan yang ke-8. Bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya, karena kasihnya ya. Biarlah kita terus menerus memperkatakan firman di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus berpegang teguh Injil itu yang menyelamatkan saudara dan saya, tidak ada orang lain. Injil adalah Yesus, Injil adalah firman ya. Yesus tidak malu menjadi miskin, rela berkorban karena kasihnya yang besar ya. Injil itu menyelamatkan kita asal kita pegang teguh Injil Yesus Kristus Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita akan baca ulangan yang 8 ayat yang ke-6, 8 ayat yang ke-6. Kalau yang minggu lalu sudah dijelaskan ya, segenap perintah itu di ayat 1 ya. Segenap perintah yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa haruslah kamu lakukan dengan setia. Lakukan dulu satu, yang kedua setia ya. Lakukan dengan setia ya, supaya saudara dan saya dapat menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan, promised land di bumi dan promised land di surga ya. Yang tercatat kan yang didaftarkan di awal itu jemaatnya itu 600 lebih, total 2 juta ya. Tetapi pada saat ulangan 8 ini disampaikan hanya sisa 2, Kaleb dan Yosua. Dan generasi baru di bawah Kaleb dan Yosua yang lainnya sudah mati diterkam ular karena tidak taat kepada firman. Kenapa Tuhan bisa mempertahankan Musa, Kaleb dan Yosua? Tuhan tahu hatinya. Mereka itu pelaku firman, tunduk taat kepada firman adalah Yesus. Apapun yang terjadi, sekalipun mereka harus menderita 40 tahun, mereka tidak peduli. Karena mereka cinta Tuhan. Kami di sini 15 tahun menderita, kami nggak peduli. Kami cinta Tuhan. Bagian kami adalah mencintai Tuhan. Apapun yang mau dibuat orang di tempat ini, kami baru 15 tahun, 20 tahun mengorbankan segala-galanya karena kami mencintai Tuhan. Bagian kami mencintai Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kami. Ini yang Musa lakukan. Dia rela tinggalkan kerajaan Firaun, kerajaan Mesir, makan enak, tidur enak, dia tinggalkan. Orang tua yang dia tahu mungkin itu orang tua kandung putri Firaun, pasti mungkin dia pikir itu ibu kandung, dia tinggalkan. Ayahnya Firaun itu dia tinggalkan, ayah dan ibunya. Ayah ibu kandungnya pun dia tinggalkan. Ayah ibu sambung pun sebagai raja, sebagai presiden dia tinggalkan. Banyak orang tinggalkan Yesus, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan demi harta. Kalau dia ini hartanya dia tinggalkan, ibu ayah kandung dia tinggalkan, ibu bapak sambung dia tinggalkan demi cintanya kepada Tuhan. Apa cintamu kepada Tuhan? Coba Anda sampaikan kepada Tuhan dan kepada orang. Makanya Tuhan mempertahankan Musa. Tuhan hanya lihat orang yang mencintai dia akan datang yang kedua kalinya. Dan dia hanya datang kepada mempelai yang mencintai dia, yang mengasihi dia, dan yang menanti-nantikan dia. Bayangkan aja umat Israel dimusnahkan oleh Haman. Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi apapun yang terjadi saudara, hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kami nggak malu di sini waktu gereja kami dikelilingi WC macam kami nggak malu. Demi Yesus yang mencintai kami. Berapa banyak meninggalkan tidak setuju kami melayani di sini, di kampung tua. Tidak ada akses kemana-mana, lumpur semuanya. Karena mereka sudah punya mobil bagus. Mereka tinggalkan kami. Kami nggak peduli. Kami nggak peduli. Karena Yesus. Sampai ada jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan Yesus sampai nafas terakhir. Sampai Tuhan menjemput
Maka berbahagialah engkau yang setia. Ketika mau melakukan firman Tuhan, Ulangan 8. Lakukan dan setia. Banyak hanya setia peserta kebaktian, tapi nggak lakukan firman. Ada juga yang sudah lakukan firman 1-2 bagian, tapi nggak setia. Harus 2. Lakukan setia cinta Tuhan. Betapa 40 tahun mereka harus menderita, mereka tidak komplain. Mereka dihukum Tuhan 40 tahun, bukan salah Musa, bukan salah gembala, bukan salah Kaleb, Yosua yang mencintai Musa, yang mencintai Tuhan, salah umat. Tapi mereka nggak komplain. Sekalipun tinggal coba saudara tinggal di padang gurun, sanggup 40 tahun, nggak sanggup. Panas begini jadi kita nggak sanggup. Tapi mereka bisa bertahan 40 tahun di padang gurun, itu nggak masuk logika. Betapa cintanya. Tuhan hanya cari orang yang mencintai Tuhan. Di muka bumi ini ada atau tidak seperti Musa, rela menderita 40 tahun seperti Kaleb dan Yosua, rela menderita orang seperti itu yang akan dijemput Tuhan pulang ke surga. Karena mereka rela menderita. Mereka tinggalkan segala-galanya demi Tuhan yang memanggil mereka keluar dari Mesir. Dan Musa ini, dia berani tinggalkan semua fasilitas, menjadi miskin karena imannya, cintanya kepada Tuhan. Tuhan cari orang seperti itu masih ada nggak di bumi ini? Lalu lakukan dengan setia. Ayat yang ke-5, 2, 3. Maka haruslah engkau insang bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu membawa masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung. Ya, haruslah engkau insaf. Ini hanya tinggal untuk generasi di bawah Yosua dan Kaleb. Demikian juga untuk Kaleb dan Yosua. Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena dia pernah tidak mendengar suara Tuhan. 40 tahun dia melayani, dia hanya tidak mendengar suara Tuhan 1 kali saja. Dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena waktu itu dia emosi, karena seluruh umat komplain. Tuhan bilang, kamu you only speak kepada batu. Ya, perintah Tuhan itu harus spesifik, tepat, lakukan. Kalau nggak habis, hilang promised land. Udah setia 40 tahun, hanya 1 aja. Ya, Tuhan bilang kamu hanya berbicara kepada batu itu. Karena dia didesak oleh umat Israel yang mungkin emosi. Ya, hati-hati yang emosi. Ya, berpikir dulu sebelum bertindak. Daripada dibuang Tuhan, dia pukul itu batu keluar air. Tuhan bilang hanya ngomong, bukan pukul.